3 ayat ke-21 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Saudaraku sekalian, firman Tuhan ini diberikan kepada jemaat Laodikia yang pada waktu itu dalam kondisi dalam jemaat itu tidak begitu baik, karena dikatakan ada suam-suam kuku ya, yang tidak bersemangat dan juga mengalami penganiayaan pada waktu itu. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita pada saat ini, rupanya pada musim pandemi COVID-19 ini juga banyak anak-anak Tuhan mengalami penurunan kualitas rohani maupun penurunan dalam aktivitas dalam kegiatan beribadah, karena salah satu kita terbatas untuk beribadah tidak lagi seperti dahulu sebelum ada pandemi. Sekarang ini kalau mau beribadah di gereja ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang harus kita taati karena ada penyebaran penyakit itu. Tapi juga secara rohani akan mempengaruhi karena karena lama tidak melakukan kegiatan rohani, maka kadang-kadang kita tidak semangat. Namun demikian firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menang bersama dengan Tuhan dan kita akan didudukkan bersama-sama di atas takhtanya Yesus Kristus itu. Sebagaimana Yesus kembali ke takhtanya di surga, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap dalam kondisi yang semangat bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita menang bersama Tuhan Yesus itu? Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 4 dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudaraku sekalian, kalau kita ingin menang bersama Tuhan, maka yang pertama itu adalah kita harus membeli emas yang dimurnikan. Kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 18a itu, supaya engkau membeli emas. Nah, bagaimana mungkin dalam kondisi yang seperti ini lalu Tuhan menyuruh kita untuk membeli emas? Jangan aja untuk membeli emas, membeli beras untuk makan itu menjadi sulit. Untuk membeli bahan-bahan pokok kebutuhan hidup itu menjadi sulit. Bukan itu maksud firman Tuhan. Firman Tuhan ini mendorong kepada kita, yaitu supaya kita punya emas, yaitu kadar emas yang murni. Itu adalah merupakan kekayaan rohani yang dipunyai oleh Allah, dan kita harus juga memiliki kekayaan rohani yang sejati di dalam Tuhan itu, dan itu harus kita perjuangkan untuk mendapatkan kekayaan rohani itu, yaitu kita harus membeli. Membeli itu adalah salah satu gambaran resiko kita untuk mendapatkan rohani yang murni di hadapan Tuhan, emas yang murni di hadapan Tuhan. Maka kita harus berusaha dengan mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang kita harus taati, sebagaimana firman mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berbuat sesuatu untuk mendapatkan emas yang murni itu, untuk mendapatkan rohani yang sudah diharapkan oleh Tuhan itu. Maka kita harus berbuat sesuatu.
Kalau sekarang kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja oleh karena pandemi, maka kita juga tetap harusnya bersemangat dalam rohani kita. Bagaimana caranya kita berkumpul dengan jemaat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Tuhan memberikan kepintaran kepada orang-orang tertentu di dunia ini untuk menciptakan peralatan yang kita butuhkan untuk beribadah bersama anak Tuhan di seluruh dunia. Kalau dulu kita hanya terpaku kepada lokal, ya, tapi kita sekarang bisa beribadah di seluruh muka bumi ini melalui aplikasi-aplikasi yang diciptakan oleh anak-anak Tuhan itu, baik itu melalui aplikasi Facebook atau Zoom atau WA atau hal-hal yang lain. Itu anak-anak Tuhan yang menciptakan aplikasi itu, dan itu Tuhan mau supaya kita bisa bersekutu, tetap semangat bersekutu dengan orang-orang lain di seluruh muka bumi. Perlunya apa kita melakukan itu? Inilah resiko yang kita harus membeli itu dengan berbagai macam itu, supaya kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, supaya rohani kita menjadi rohani yang murni seperti emas 24 karat yang harganya mahal itu. Saudaraku, ini kita harus lakukan supaya kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita ingin menang bersama Tuhan, maka kita juga dikatakan untuk memakai pakaian putih. Dikatakan oleh firman Tuhan 18 tadi itu, dikatakan dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Nah, setelah pakaian putih ini adalah simbol dari kemurnian, keselamatan dan kekudusan yang diberikan kepada kita. Biarlah kita senantiasa untuk mengenakan pakaian putih itu, ya, yang sudah dimurnikan dan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Keselamatan yang pertama adalah kalau ketika kita belum bertobat dan kita sedang menuju kepada kebinasaan, tapi Tuhan menolong kita, menarik kita dengan kasih-Nya supaya kita kembali kepada Allah. Dan pada saat kita menyadari, menyesal, dan kita bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus itu, maka kita diberikan keselamatan yang kekal, yang cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan, supaya semua orang yang percaya kepada Yesus itu mengambil keselamatan ini. Tetapi juga ada keselamatan yang harus kita lakukan, yaitu keselamatan itu mengerjakan panggilan kita ini terus dalam hidup kita. Selama hidup di dunia ini ada proses-proses yang harus kita jalani supaya kita tetap murni di hadapan Tuhan, tetap kita menjaga keselamatan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya anak-anak Tuhan memakai pakaian ini. Sangat berbeda dengan keadaan dunia ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menghendaki ini supaya kita mendapatkan kemenangan, yaitu kita terus menggunakan pakaian putih itu, yaitu kemurnian, keselamatan dan kekudusan di hadapan Tuhan itu yang terus menerus. Biarlah kita berbeda dengan keadaan dunia ini, tetapi saat-saat ini merupakan saat-saat yang genting bagi anak-anak Tuhan untuk mempersiapkan diri, karena sudah banyak tanda-tandanya bahwa Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Janganlah sampai kita tertinggal dalam kondisi itu. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki kepada kita supaya kita selalu memakai pakaian putih, yang dimaksud adalah rohanian kita tetap terjaga sampai Tuhan menjemput kita. Saudaraku, ini adalah syarat kalau kita ingin menang bersama dengan Tuhan. Untuk yang ketiga, yaitu bagaimana supaya kita menang bersama Tuhan, yaitu kita harus meminyaki mata kita. Wah, kok aneh ya? Bagaimana supaya kita menang, malah mata kita ini disuruh pakai minyak ya. Coba firman Tuhan katakan begini,
ayat yang 18C ya. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Dan pada waktu itu, mengapa rohani dari jemaat Laodikia itu tidak panas, juga tidak dingin atau suam-suam tubuh, sedang-sedang saja. Dan itu kan disenangi orang ya, cukupanlah, lumayanlah, sedang-sedang sajalah gitu ya. Jadi itu memang disenangi oleh manusia. Tapi Tuhan mau mengendaki kita supaya mendapatkan kemenangan yang luar biasa bersama Tuhan. Maka jemaat Laodikia itu diminta oleh Tuhan supaya menggunakan minyak untuk melumas mata. Ya, bagaimana ini maksudnya? Minyak yang di sini dimaksudkan adalah sebagai obat, ya, obat untuk diteteskan ke dalam mata supaya mata orang itu bisa melihat dengan terang. Nah, dalam segi rohaninya, orang-orang Laodikia pada waktu itu rohani sedang terganggu dengan situasinya yang tidak panas juga tidak dingin itu, dikasih oleh Tuhan supaya melumasi dengan minyak di kepalanya, supaya matanya itu bisa melihat dengan terang. Dalam segi rohani ini menunjukkan bahwa rohani kita kadang-kadang kalau sakit yang tidak kita ketahui, ya, kita kadang-kadang malas untuk beribadah, bahkan beribadah yang paling mudah sekalipun melalui streaming kita malas ya. Wah, nanti begini, nanti begitu, dan kita masih banyak alasan. Ya, kita belum menyelesaikan masa, mungkin belum menyelesaikan urusan dapur, belum menyelesaikan urusan yang lain, sehingga itu menghambat kita. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, orang-orang ingin yang menang. Kalau ingin menang, Tuhan mengatakan kepada jemaat Laodikia supaya matanya itu dilumasi dengan minyak. Minyak itu adalah lambang dari Roh Kudus. Dan kalau kita ingin rohani kita menjadi jelas melihat firman Tuhan, menjadi jelas fokus kepada Allah, maka rohani kita itu perlu diminyaki dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita ini terus bersemangat untuk memuliakan Tuhan, terus untuk kita menggali firman Tuhan, terus kita untuk berusaha fokus kepada Tuhan, meskipun keadaan di sekitar kita menakutkan, mungkin masa depan kita yang suram, mungkin kesulitan-kesulitan di hadapan kita yang jelas kita nikmati hari ini. Tapi kita kalau bersama dengan Tuhan, maka rohani kita itu akan melihat lebih jauh dari peristiwa ini, sehingga kita bersyukur mendapatkan minyak itu, yaitu Roh Kudus itu, untuk tinggal dalam hidup kita, sehingga rohani kita tidak melenceng, rohani kita tidak dingin, rohani kita tidak berhenti, tetapi kita terus boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah mata hati kita yang tertutup itu terbuka terus menerus. Banyak orang sekarang ini, pada zaman kita ini, mata hatinya tertutup karena berbagai macam tekanan ekonomi, keuangan, kesehatan, dan merasa Tuhan kok jauh, Tuhan kok tidak menjawab doaku. Aku sudah lama bertahun-tahun berdoa, kok tidak Tuhan jawab sekarang ini. Mana ada Tuhan? Mana buktinya ada Tuhan? Saudaraku, janganlah kita jauh dari Tuhan. Tetaplah kita berharap kepada Tuhan, tetaplah kita mendekat kepada Tuhan, meskipun seakan-akan kita jauh di hadapan Tuhan. Tuhan jauh kepada kita. Ingatlah Tuhan itu tetap bersama dengan kita sampai akhir zaman, dan Tuhan mau menolong kita dalam kesulitan apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Biarlah mata kita tidak buram, supaya mata kita tetap waspada. Kita mintalah minyak Roh Kudus itu untuk membersihkan mata hati kita, supaya kita tetap tertuju kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku sekalian, janganlah kita menengok ke kiri ke kanan dalam situasi ini, sehingga kita menjauhkan diri
bersama dengan Tuhan. Tetapi hendaklah mata rohani kita terus waspada dalam situasi ini. Justru Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Puji Tuhan. Tidakkah terasa bahwa 2 tahun ini, hampir 2 tahun ini kita mengalami pandemi ini, dan saudara dan saya masih tetap sehat, masih tetap hidup hari ini. Bukankah itu karunia Tuhan yang diberikan kepada kita? Dan biarlah itu tetap menjadi semangat bagi kita untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kalau kita ingin menang bersama Tuhan, kita didudukkan di dalam tahtanya, maka kita harus memiliki hati yang murni seperti emas 20 karat itu. Kalau kita ingin menang, maka pakailah pakaian putih yang disediakan oleh Tuhan. Kalau kita mau menang bersama Tuhan dengan situasi yang kita hadapi, hendaklah kita siap-siap melumas mata kita yang sedang sakit, supaya mata kita tetap bisa fokus kepada Tuhan. Mintalah Roh Kudus itu membuka hati dan pikiran kita, supaya kita terus mengandalkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, supaya kita tetap semangat dalam situasi kondisi ini. Maka kita jika ingin menang dan duduk bersama dengan Tuhan, lakukanlah 3 hal itu yang ditujukan kepada jemaat Laodikia, tapi juga hari ini ditujukan kepada kita, supaya kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi berkat bagi kami, menjadi pegangan bagi kami, supaya kami tidak lengah dalam iman rohani kami, tapi kami terus fokus kepada Tuhan. Jikalau kami ingin menang, duduk bersama dengan Tuhan di atas takhta-Mu, biarlah kami melakukan perintah-perintah-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.